Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyara ikhwatil kiram, para bapak serta ibu sekalian yang kami muliakan, mengawali pengajian pada malam hari yang berbahagia ini, tidak lupa untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Dengan jalan kita gunakan sekuat tenaga fisabilillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan serta ridhonya dan menyiapkan untuk kita pahala yang besar, serta memberkahi hidup kita di dunia, dan kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Amin, amin, Allahumma amin. Melanjutkan bahasan kitab Arba'in Nawawi yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis Nabi. Terakhir kita kaji hadis yang ketiga, rukun Islam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam yang banyak, yang bersumber dari sahabat putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam dibangun di atas 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Islam dibangun dengan rukun yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, berhaji ke tanah suci. Dan yang kelima, yang terakhir, wa shaumi ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam beberapa kesempatan, haji diakhirkan didahului oleh puasa. Terakhir kita kaji tentang makna kalimat tauhid dari kalimat syahadat la ilaha illallah, bahwasanya arti yang sebenarnya bukan sekedar la ilaha, tapi kemudian la ilaha bihaqqin illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Karena kalau melihat sesembahan yang kemudian disembah oleh manusia itu banyak sekali jumlahnya, Pak. Akan tetapi yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menancapkannya agar kita tidak menduakan atau mengkesekiankan Allah dan tetap bertauhid nuansanya. Berikutnya bahasan kita rukun kalimat la ilaha illallah. Jadi dari syahadat yang pertama, rukun kalimat la ilaha illallah. Kenapa sih Ustadz kita ini kok belajar rukun barang? Jadi rukun itu penting. Kalau rukunnya ini gugur, berarti hakikat sesuatu itu tidak ada. Sehingga ibaratnya rukun sholat yang ada 15 atau 16. Kalau salah satunya enggak ada, ya kemudian diulangilah. Kalau di rakaat tersebut ya rakaatnya. Kalau sholat itu berarti ya bisa batal, kemudian diganti atau dilakukan sholat yang baru.
Demikian pula dengan ibadah yang lain. Wudu ada rukunnya, sholat ada rukunnya, bahkan yang lainnya pun juga banyak, termasuk nikah. Sehingga la ilaha illallah ini juga memiliki rukun. Kita harus adil. Layaknya ibadah la ilaha illallah itu juga memiliki rukun. Rukunnya hanya dua. Jadi la ilaha illallah itu rukunnya hanya dua dan sangat singkat, tapi sanggane sing abot. Kenapa kok dikatakan berat? Karena memang ini harus betul-betul dimaknai kemudian dikomitmenkan, kalau tidak ya tidak akan terrealisasi. Sehingga Allah akan menguatkan mereka-mereka yang teguh dengan ketulusannya. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama, ar-ruknul awwalu adalah an-nafyu. Adapun yang kedua, ar-ruknu tsani al-itsbatu. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbatu. Artinya, yang pertama an-nafyu adalah nafyu jami'i ma yu'badu min dunillah, yaitu mengingkari atau meniadakan segala yang disembah selain Allah. Itu arti dari an-nafyu, atau meniadakan atau mengingkari. Berarti kalau ada ini yaitu tidak benar. Yang benar sinten? Hanya Allah. Kalau ada itu berarti tidak benar. Yang benar sinten? Hanya Allah. Ini yang harus menancap. Ini yang harus menancap di dalam hati kita. Yang kedua, al-itsbatu artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah, yaitu menetapkan segala bentuk peribadatan terhadap Tuhan yang satu, yaitu hanya Allah semata. Niku wau klentu, niku wau salah, niku wau tidak benar, yang benar hanya sinten? Allah. Jadi rukunnya kalimat la ilaha illallah namung kalih an-nafyu dengan al-itsbat saja. An-nafyu meniadakan serta mengingkari segalanya selain Allah. Al-itsbatu hanya Allah yang kemudian ditetapkan satu-satunya Tuhan dengan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan. Disebutkan tentang ini pada beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya setelah ayat kursi niku wonten. Hampir semua kita, bahkan semua kita hafal ayat kursi di luar kepala. Ba'da salat diwaos, nggih napa nggih? Setelahnya itu ada ayat yang kemudian kalau ditafsirkan oleh para ahli tafsir dan kita renungkan secara jernih, ada makna daripada ini. Surat napa? Dereng nggih. Ayat kursi niku Al-Baqarah 255. Mantune berarti 250. Mantune niku artinya setelahnya, bukan mantune menantunya ya. Pun salah tangkap jenengan. Madilawal satu sumbecean ya. Tapi kalau di kota itu ringkas. Ya, kalau di desa niku repot. Jenang riyen sisu embeleh sapi damel nonjok. Jenang malih damel duwe gawe nyuguhi. Jenang malih damel nggawani songgong. Ribet di desa itu ya, Pak. Sehingga beruntung jenengan menjadi orang kota. Surat napa? Al-Baqarah ayat 256. Monggo dipirsani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Al-ayah. Monggo artinya. Paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara
antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Barakallahu fiik. Ayat 256 setelah ayat kursi. Allah berfirman di 2/3/4 baris. Mungkin kalau dibaca 1, 2, 3 kali diangen-angen sampai ping 7, Pak. Panjenengan waos nalikane salat sunah rawatib. Plus ketika mungkin pas ada halangan sehingga di rumah ngimami keluarga pun hafal. Ya. Hafal apa dereng kira-kira? Insyaallah nggih. Dicobi. Berarti bulan depan tahun baru kita tes. Wah, ojo Ustaz, perai ngajine gitu ya. Jadi selama ini memang yang namanya ceramah agama itu digemari oleh masyarakat karena tidak ada tesnya, jemaah. Coba mondok sekolah atau kursus mesti sepi. Soalnya enten tes sih. Semoga ado-ado bahasa Arab lah. Ya. Pun di mantan-mantannya nih ada bengok semuanya ya. Pertama Masya Allah ya. Seterusnya afwan Ustaz antun kulon jenengan ya, bisa jadi seperti itu. Soalnya harus ngomong ya. Pengawasan kami rengaken marung enten jajane teko nginumi teko ya. Baik, ayat 256. Allah berfirman, kami ulangi artinya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam. Ini salah satu ngendikane ulama dimansuh ayat ini. Wallahu a'lam. Jadi maknanya tidak dipakai tapi kemudian lafadznya utuh. Berikutnya yang menjadi inti adalah qad tabayyana rusdu minal ghai. Telah jelas perbedaan yang benar dengan yang tidak, yang lurus dengan yang bengkok, yang kemudian betul-betul ori dengan yang kawi. Rusdun itu yang berpetunjuk, ghai itu adalah yang sesat. Jelas. Faman yakfur bitaghut, siapa saja yang kufur kepada tauhid. Nopo si tauhid Ustaz? Di terjemah atau di Al-Quran Departemen Agama itu disebut setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Betul. Kullu mayubatu min ghairillah, dohirian kana ubatinian. Segala apa yang kemudian dituhankan selain Allah, lahir maupun batin, ketok utawi mboten. Maka diantara salah satu bentuk kesyirikan dari syirik akbar yang 4 itu adalah syirku ta'at, mentaati sesuatu selain Allah, mengalahkan ketaatannya kepada Allah, Pak. Niki nggih bahaya, fatal ya, itu fatal, termasuk tauhid ini, sehingga kita wajib menjauhinya. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, tauhid dijauhi kemudian menetapkan iman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia benar-benar telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, lan fisomalaha, mboten bakal pedot. Ya, ini yang disebut dengan komitmen idealisme di atas yang hak atau kebenaran. Ngoten niku butuh proses. Pados, kata ndonga dan seterusnya. Di antaranya ada di surat Al-Imran. Ayat pinten niku? Surat yang ketiga ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niki dengan tulus. Ya Allah, pun jenengan enggo-enggoaken ati kula. Manah kula niki sak mantune ngertos pundi sing leres kali sing boten. Kemudian mohon rahmat Allah zat yang maha memberi karunia. Karena terkadang di antara bentuk terpeleset serta menggoknya seseorang dari kebaikan atau kebenaran niku karena jajal, icip-icip, dolane kaduan boten saged balik, padahal pun ngertos. Ini yang kemudian harus kita hindari, kathah ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup firman-Nya, wallahu sami'un alim. Dialah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
Jadi di ayat setelah ayat kursi niki, kalau ada orang kufur kepada segala apa yang disembah selain Allah, kemudian menetapkan Tuhan yang benar itu hanya Allah, konsekuensinya ya kemudian diibadahi, dia telah berpegang dengan tali yang kuat yaitu agama, tidak akan pernah putus selama-lamanya. Niki yang pertama disebut nafyun, mengingkari selain Allah. Yang kedua disebut isbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku la ilaha illallah rukune ngoten. Sehingga ibu-ibu menawi tumbas melico. Dan yang semisalnya siapapun, kalau hanya la ilah itu masih belum lengkap, harus ditambah illallah. Terkadang ngoten nih, ambil godek-godek la ilah gitu ya. Harus ditambah illallah. Karena kalau hanya la ilah tidak ada Tuhan, nanti kalau sadar bisa ateisme, tapi kebanyakan kan mboten ngertos ngoten. Sehingga perlu untuk diluruskan. La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng jenengan. 1 2 3. La ilaha illallah. Enggak harus bilangannya berapa, yang penting sering. Ini termasuk zikir, Pak. Ya, ini termasuk bagian dari zikir. Berikutnya kita lihat lagi di Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 36. Ayat 36. Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Al-ayah. Monggo artosipun. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyebutkan segala Allah dan jauhilah tahu. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Barakallahu fi. Ayat ini maknanya sama dengan setelah ayat kursi. Namun lafadz dan redaksi serta letaknya itu berbeda. Ini adalah penegasan Allah bahwasanya visi misi para utusan iku sami, Pak. Yaitu dalam satu titik mereka menyerukan ketauhidan. Jadi mereka mengajak masyarakat ini untuk beribadah hanya kepada Allah, serta kemudian memberantas dengan cara bijak yang dituhankan selain Allah. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad. Di Mekah itu 13 tahun paganisme itu diberantas dengan cara yang bijak. Berhala-berhala dan sejenisnya. Sing ngedoi kathah, sing tasik kemudian seneng luwih kathah. 3/4 penduduk Mekah niku pro dengan paganisme. Baru di Madinah beliau kemudian menancapkan eksistensi kalau utusan Allah itu tidak punya potensi menjadi Tuhan, termasuk keyakinan orang-orang Nasoro, sehingga beliau banyak kemudian memanusiakan dirinya, termasuk ngajari sholawat, termasuk sering tindak tenpeken, termasuk ketika di rumah tangga itu ya melakukan aktivitas manusia layaknya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Aisyah ditanya, hadis sahih. Ya, kalau tidak Bukhari ya Muslim. Pripun Rasulullah? Rasulullah itu ya'malu mihnata. Rasulullah itu melaksanakan atau kemudian mengamalkan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan istrinya, termasuk kemudian bantu masak, nyapu dan yang lainnya. Fa idza hadarati shalah, kemudian apabila waktu salat itu tiba, beliau ya melakukan salat. Itu adalah Rasulullah. Manusia biasa tapi utusan Allah. Tidak punya kemudian sifat ketuhanan. Kembali ayat 36 surat An-Nahl. Allah dawuh walaqad lan teman-teman. Jadi lamnya lam takkid, qadnya ini juga huruf takkid.
oleh Allah kemudian ditancapkan, dikuatkan, ditegaskan double. Ba'atsna fi'il madhi di sini juga bentuk takkid. Kami telah mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat, lek riyen niku suku. Ya. Rasulan, rasul, kadang lebih dari satu. Ya. Anibudullaha, intinya mereka itu mengajak menyembah kepada Allah. Jadi Nabi itu bisa banyak kemudian diutus Rasul. Yang Nabi menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Kalau ada Rasul baru berarti kemudian dengan itu. Wajtanibut tauhid, jauhilah tauhid. Ya. Menyembah hanya kepada Allah, menjauhi tauhid. Faminhum, maka diantara umat tadi man hadallah, ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa minhum, dan diantara umat tadi man haqqat alai dolalah, enten tasik sing kathah nyasar, enten sing tasik nyasar kathah. Yang mendapat petunjuk jadi sahabatnya Nabi, sing tasik kemudian kekeh ya tidak disebut orang Islam di zaman itu. Itulah kenyataannya. Baru fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi untuk mengambil pelajaran. Fanduru, lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pungkasane tiang-tiang sing agawe Allah, orang-orang durjana, orang-orang yang mendustakan para rasul dengan isi atau konten yang dibawa dari Allah berupa tauhidan. Hancur lebur luluh lantak jeleput Pak, met-met pun. Ya. Kebanyakan tidak ditemukan, tapi kata sing ditemukan. Ya. Maka diantaranya Rasul pertama ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Umure langkung saking 7.000 tahun. Dakwai mawon 1000 kirang 50 tahun. Umate lho namung pinten? Ya. Pinten umate? Ya. Tidak sampai 140. Umate namung samonten. Berarti setahun angsal pinten niku? 150 tahun angsale sekandoso. Alisan ceramahan kurang lebih 1 dekade 10 tahun, umatnya Masya Allah ya, ngalang-ngalina bendo. Ya memang jumlah saat itu masyarakat sedikit, tapi yang propaganisme penyembahan terhadap ya wadau wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, 5 berhala yang kondang ini betul-betul luar biasa. Ya, penyembahannya itu sangat kuat sekali, sehingga didustakan, bahkan anaknya pun tidak ikut beriman, Pak. Ya, anaknya pun tidak ikut beriman. Tanpa hujan, tanpa angin, tanpa apa-apa, tiba-tiba ada banjir yang luar biasa dengan waktu yang sekian lama. Nah Nabi Nuh ini kalau perbuatannya mokal saat ini, dan gunung damel perahu gede. Ya. Akhirnya betul Allah selamatkan. Itu adalah cerita yang diungkap baik dalam ayat maupun hadis Nabi. Kemudian kata para peneliti berada di sekitaran Arab bagian selatan di Bukit Jud. Tulisannya niku Judi karena menjadi mudhof ilaih ya. Jud, Bukit Jud. Bukan judi, akhirnya kon main gara-gara roh kapalnya Nabi Nuh mboten ya. Itu diambil pelajaran. Pendustaan terhadap para utusan itu akibatnya fatal. Niku tasik ten donya, akhirat njeleput ten neraka. Ya kalau umatnya Nabi Muhammad dunianya dibiarkan. Ya karena tidak akan luluh lantak sebelum datangnya hari kiamat. Tapi ten akhirat njeleput di dalam neraka. Apunten refleksnya. Berikutnya, untuk lebih memantapkan la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Fadilah, kersane kula jenengan tambah mantap, maka diantaranya perlu kita ketahui. Tak buka HP cek keren ya Mas. Mosok buku ini. Mboten apa jenengan buka HP, kok mboten dodol masjid ya. Kalau di masjid jangan jualan loh jamaah nggih. Niku pinten regine, sik ngaji, sik sembayang sik nang masjid. Jangan ya tak diskon sakmene enggak barokah nanti ya. Itu termasuk akad jualan enggak boleh ya gitu. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah itu adalah harga surga. Artinya kalau dikomitmeni dibawa sampai akhir hayat niku termasuk syaratnya melebet swarga. Ini yang pertama. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dawuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah,
Jadi ada orang azan mengucap syahadat berarti setelah takbir. Beliau kemudian menjawab kharajta minan nar, engkau terbebas dari neraka. Jadi muadzin itu mantap dengan maknanya, diamalkan konsekuensinya, termasuk diantara yang legal atau layak masuk ke dalam surga. Rebutan zaman riyen, tapi kemudian ada tukang adzan khusus termasuk di zaman kita, monggo. Tapi sesekali adzan kita ini nggak perlu gengsi. Ya, mentang-mentang wis dadi bos semua adzan, mboten ya. Kula riyen dangu dados tukang adzan. Ya, pokok suaranya banter, tidak lirih bisik-bisik ya. Ada muadzin zaman riyen itu dalam kitab-kitab fikih diungkap 3, Pak. Ini jenengan ingat-ingat. Di Madinah 2, di Mekah 1. Sinten Ustaz? Bukan yang sekarang ini. Kalau sekarang banyak. Di Madinah itu 4, di Mekah 6 kalau tidak salah. Dengan imam yang lebih banyak. Muadzin di zaman Rasul di Mekah itu ada 2. Pertama, yang terkenal ahli surga. Siapa kira-kira? Dalam? Bilal. Ya. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ini muadzinnya Rasul. Ya. Berasal dari negeri mereka Habasyah. Ya, orang Afrika. Yang kedua tidak bisa melihat tapi aktif ndugi masjid pertama. Tidak bisa melihat tapi aktif ndugi masjid pertama. Ya karena hadis ini kemudian seakan-akan dispensasi meninggalkan jamaah itu sulit. Dalam Sahih Muslim Aisyah berkisah, ada orang buta datang kemudian matur, ya Rasul kula mboten gadah kendaraan, sing nuntun nggih mboten enten pripun masjid. Surapawa sembahyang nang omah gitu ya. Kemudian badhe pamit dekat lawang ngoten, haltas mau nidak, kru enggak adzan. Ku enggak adzan le. Nggih, begitu. Fa'ajib ya teko sembahyang. Akhirnya enggak jadi sholat di rumah. Ya, ini adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum. Ini adzan ketika waktu sahur atau kemudian orang-orang rame tahajud begitu. Abdullah bin Umi Maktum. Beberapa kali menjadi amir Madinah ketika ditinggal perang. Baru di Mekah itu ada muadzinnya Rasul. Ketika Rasul menjumpai anak muda saat cerik-cerik itu suaranya kencang. Karena belum mengenal agama, ngolok-ngolok. Kemudian oleh Rasul diislamkan, setelah itu dijadikan muadzin. Muadzinnya Mekah. Ya, suaranya banter. Ya, namanya Ibnul Mahdurah. Ini ada di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi persanatannya madhab Syafi'i itu menggunakan adzan yang ini, Ibnul Mahdurah. Adzannya sedikit berbeda dengan lafadz yang sama tapi ada tarjih pengulangan jemaah. Sehingga syahadatnya itu 4 kali yang 2 lirih ya. Kemudian 4 kali lagi yang 2 lirih. Jadi 8 kalau kita umumnya 4. Itu ada adzannya Ibnul Mahdurah. Guru kami kemudian memberikan contoh saat ya, mengajar, ada di kitab Bulughul Maram. Bab tentang sholat pembahasan adzan. Ya, Ibnul Mahdurah. Ini muadzin Mekah zaman Rasulullah. Jelas nggih? Kasih imut wau. Pertama Bilal, kedua nggih atau Ibnu Umi Maktum, ketiga Ibnul Mahdurah. Ya. Kalau rame gini kan jawabannya seru, semangat. Coba satu-satu Pak Sinten gitu dan tes mana Ustaz prei iso ulan ngarep mau melu ngaji ya. Berikutnya masih terkait kalimat la ilaha illallah yang menjadi harga surga. Dalam kitab Sunan riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini tidak bisa disetting. Ini tidak bisa dibuat-buat, apalagi dipolitisir mboten saged. Sehingga kalau ada hadis riwayat Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah, sunnahnya orang yang mau meninggal itu dikuatkan dengan ditalkin, diajari la ilaha illallah. Nalikane tasik gesang niku sregep mempeng untuk memfamiliarkan la ilaha illallah. Kersane jadi nafas kita.
La ilaha illallah artinya begini, konsekuensinya begini dan macam-macamnya maka dijadikan pegangan hidup. Ketika meninggal ketok-ketokan, artinya itu lebih gampang untuk melafat. Bahkan tanpa ditalkin pun insyaallah biidznillah lancar. Tapi belunat nyun sewu mbeutik ndendeng ketoke meneng tapi glendem ya. Arep disuweting la ilaha illallah nggih kangelan sama. Ya, tidak bisa. Diam ini kadang menghanyutkan ya. Sehingga wong soleh niku mboten kok meneng tok mboten. Meneng lek glendem percuma. Enten yang meneng glendem ya, bojone yang luar negeri duwe dintekne gendaan ya repot ya. Ada seperti itu ya. Riyen masalah dibetokne bapak kula soalnya. Akhirnya pengen pegatan anake loro sane. Meneng dolan teng dulure niku masyaallah salim barang. Ternyata glendem ya, duwe bojone yang luar negeri dintekne. TKW menisane. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Ini keutamaannya. Berarti tidak ada yang lebih baik dari kalimat tersebut. Berdasarkan hadis sahih diriwayatkan di dalam kitab Kalimatul Ikhlas. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah bersabda. Kata Abu Dzar, Jundub bin Junadah sahabatipun Rasul. Ya Rasulullah, kalimni bi amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasul, ajari saya amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Niku lho, sahabat Nabi niku nedhi gembolan berupa amalan kersane nglampahi. Yang sani ampingin jujuk. Pripun carane saged ngoten ya. Kalau perlu kan langsung ya. Dungakne mboten usah nglakoni repot. Dulu sahabat itu minta kepada Nabi amalan untuk bisa dilakukan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Maka kemudian Nabi bersabda, dikatakan idza amalta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha asyra amsalha. Abu Dzar, apabila kau terjatuh dalam dosa, lakukan kebaikan. Karena dengan kebaikan engkau akan mendapat 10 yang semisal. Enggak sengaja dosa tutupi dengan kebaikan, 10 pahalanya. Kemudian, ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah itu kebaikan? Maka kemudian kata Rasul, ya asanul hasanat wa hiya tamhud dzunuba wal khotoya. Sebaik-baik kebaikan ya kalimat itu. Kalau diucapkan dan diamalkan konsekuensinya menghapuskan seluruh salah, seluruh keliru dan seluruh dosa. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang la ilaha illallah dengan mengamalkan itu dosanya diampuni. Berikutnya yang ketiga. La ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama sama. Napa? Zikir yang paling utama. Jadi kalau disebut zikir itu artinya adalah ingat. Dan kita wajib ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau orang ingat pada Allah, Allah ingat. Artinya ingat dengan pertolongannya. Lu apakah orang kalau enggak ingat Allah dilupakan Allah? Mboten. Wa makana rabbuka nasiya. Pangeran niku mboten lali. Tapi dibiarkan ketika susah. Sehingga di Al-Baqarah sebelum ayat-ayat tentang sabar dan musibah niku fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku dengan kebaikan, maka Allah akan mengingat dengan pertolongannya. Terkait dengan zikir, ini banyak sekali bentuknya di dalam ayat maupun hadis yang merupakan kalimat thayyibat, kalimat-kalimat yang baik yang konsekuensi balasannya adalah pahala yang besar. Maka dikatakan di dalam hadis yang masih di dalam kitab Kalimatul Ikhlas, afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Seagung dan seutamanya zikir itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Mboten enten sing menandi. Mau dibaca beberapa kali silahkan, sesuai kemampuan dan kesanggupan kita. Yang keempat, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang ganjarannya banyak, bahkan
menyamai memerdekakan budak serta pelindung dari gangguan setan. Terlebih ini ketika dibaca pagi dan petang. Hadisnya jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kanjeng Nabi nanti dawuh panjang. Ngeten. La ilaha, mohon maaf, man qala, kalau ada yang berzikir la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam hadis ini tidak ada yuhyi wa yumitunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marratin. Ping 100. 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid 100 kali. Kanat lahu adla asyri riqabin, pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Budak niku mboten ketung regine awise, Pak. Wong ya, menungso tiyang. Niku 10. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ditulis 100 kebaikan untuknya. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dihapus 100 dosa dan salah darinya. Wa kan lahu khirzan minasyaiton yaumahu, dilindungi dan dijaga dari gangguan setan hari itu. Demit mboten dulit, setan mboten doyan. Dzalika hatta yumsiya, kalau dibaca pagi berlaku sampai sore. Berarti idealnya niku mantun subuh mboten usah tilem. Nggih napa nggih? Di antara takarubnya kita kepada Allah maos niki ping 100. Napa wau sareng-sareng? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Santai mawon kersane mboten kesusu mengke idune ndak mili-mili ya. Santai saja. Bisa dihitung, bisa dengan apa monggo ya. Mboten usah banter mengke ganggu kancane. 100 kali. Idealnya ngoten, bakda subuh mboten usah ditilem. Tapi kula mumet Ustaz, kulino soalnya ini. Tapi ngantuk ya, kalau ngantuk obatnya tidur karena nggak ada obat yang lain ya. Kalau ngantuk obatnya tidur ya. Tapi lek mumet nggih kulino jalanan. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Tidak ada orang yang lebih utama menandingi atau mengalahkannya kecuali orang yang seperti itu. Ya, kecuali orang yang seperti itu. Sehingga lek kula jenengan sareng-sareng setunggal ngan setunggal sampai kemudian jangkep 100 kali, maka kita akan mendapatkan pahala memerdekakan 10 budak, kebaikan 100, ampunan 100, dan juga napa wau dijaga dari gangguan setan niki lho. Bisa jadi setan di rumah banyak mempengaruhi istri aja ngamuk, mantun subuhan ajeng kok su itu Pak gak mulai-mulai, ternyata membaca 10 ini. Istri lain situasinya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi dongane bojo nesu apa Ustaz mungkin diwaca 100 kali jangan ya. Kalau istri nesu itu salah satu solusinya dan yang paling utama jenengan kalah. Jenengan ngalah sama. Enggak usah berdoa macam-macam, tawud jenengan ngalah. Tawudnya lirih, jangan banter, bojone krungu wae iki dongane aku dikira setan ya, ngamuk nanti. Karena orang-orang dulu itu ketika putranya menikah pamit itu, Pak, kula badhe simah, dirangkul, njual sepuro le. Lah salah napa? Njual sepuro. Biar kemudian sregep minta maaf kepada pasangannya. Soalnya nyuwun sewu, yang estri niku dimenangi, mboten kondang, dikalahne malah nanti ngamuk ya. Jenengan ngalah. Bisa jadi membaca ini dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang wacanane nopo nggih enggak ada, wis kita ngalah ya. Wacane niki ping 100 ngamuk dhisik ya. Berikutnya nomor pinten? Nomor pinten? Jenengan khusuk tapi lupa nomor pinten nih? 5. Ya, jangan kemudian khusuknya ini menjadi alasan lupa ya. Nomor 5. Bismillah. Alhamdulillah.
Kok adem nih wau ini ya, Mas? Enggak, datang sudah dingin ya. Bulan depan insya Allah panas. Yang kelima, keutamaan kalimat la ilaha illallah berikutnya adalah kuncinya 8 pintu surga. Artinya orang yang kemudian benar-benar mengamalkan dalam hidup, dia diberikan legalitas masuk surga lewat pintu mana saja yang dikehendaki. Ya. Swarga niku wonten tempate saniki tasih gaib, dalane pun diterangaken dengan amal-amal soleh kersane dapat rahmati Allah. Kuncine niku kalimat la ilaha illallah. Percaya mboten percaya kula jenengan mesti bakal menemuinya. Lek percaya niku alhamdulillah mboten lak getun karepe dhewe. Karena barang gaib niku banyak yang tidak iman karena sing mboten ketok niku mboten enten terus. Tidak mesti yang tidak kelihatan itu tidak ada jamaah. Sehingga kita tata hati, sehingga ada ibadah itu dideskripsikan oleh ulama di antaranya itu dzahirati wal batinah. Yang tampak kasat mata niki ibadah, meneng-meneng tenati niki saged dadi nilai ibadah. Nah, ini ada ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dalam kitab Mujibatul Jannah. Ubadah bin Samit radhiyallahu an ngendikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ngeten. Man qala, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah dan Muhammad Abdullah wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niki sanggane nggih abot, konsekuensinya banyak. Ketauhidan dan juga ittiba dalam beragama ini enggak ada kecuali kita ini mengikuti Kanjeng Nabi. Yang kedua, wa anna Isa Abdullahi wa bnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Yang kedua berucap bahwasanya dia bersaksi kalau Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Sinten? Hamba Allah. Napane Allah? Hambanya. Putra dari hambanya. Putrane sinten? Bapake sinten? Nggih Ibu Maryam. Wanita suci, umiknya Nabi Isa, sehingga ketika lahir itu diantara mukjizatnya bisa ngomong. Niku ini Abdullah, saya ini adalah hambanya Allah. Udu kok nganu ngoten mboten. Ya. Ini Nabi Isa alaihi salam. Luar biasa beliau ini jamaah. Ya. Umiknya ini adalah seorang wali. Ya. Banyak sekali kemudian karomah-karomahnya termasuk hidangan ketika ibadah. Jajal saniki wonten tiyang purun ibadah sedanten ya. Karena zaman-zaman ngoten niku sudah semakin tipis. Mukjizat apalagi sudah tidak ada. Nabi Isa ini langsung saged kemudian dawuh ketika baru lahir. Ini Abdullah, saya ini hambanya Allah. Ini kemudian menihilkan keyakinan yang lain dan kita ini alhamdulillah oleh Allah diberikan petunjuk inna dina indallahil Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ketauhidan. Ya, niki ketauhidan. Yang baru lahir bisa ngomong itu yang ngetren 4 menurut hadis Sahih Muslim. Tapi ditambahkan di dalam kitab Irsyadus Sari oleh Imam Al-Qustulani ketika menjelaskan Sahih Bukhari itu ada 8. Tapi yang 4 ini masih simpang siur. 4 pertama yang ada dalam hadis Sahih Muslim itu Nabi Isa, kemudian bayi anak zina di zaman Juret, kemudian bayi yang menyusui ibunya. Ada 2 keadaan berbeda, ada penunggang kuda dan orang yang dituduh zina. Kemudian bayi yang digendong ibunya di zaman Ashabul Ukhdud. Ini tafsir surat Al-Burud. Ini ada di Sahih Muslim nomor 8 2550 dan nomor 30 insyaallah. Baru nanti yang kelima
ada bayi yang bersaksi untuk Nabi Yusuf. Yang keenam, bersaksi untuk Masitoh, bagi yang memvalidkan kisah ini. Yang ketujuh, Nabi Yahya. Yang terakhir, Nabi Muhammad. Menurut istinbat salah satu versi ucapannya Ibu Halimah Sa'diyah. Karena yang menyusui Nabi itu 3. Ibu Aminah, Suwaibah budaknya Abu Lahab, kemudian Ibu Halimah dari Bani Sa'ad As-Sa'diyah di dekat Taif. Jadi yang 4 belakang ini tadi masih simpang siur. 4 yang depan itu valid. Ini tambahan wawasan. Ya. Kalau orang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada Tuhannya yang benar, tidak ada sekutu baginya, kemudian Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kemudian Nabi Isa adalah hamba Allah dan putranya hamba Allah, serta kalimatnya yang diberikan kepada Ibu Maryam, ya, wa annal jannata hakun, yang ketiga bersaksi kalau surga itu benar, wa annan naro hakun, yang keempat bersaksi kalau neraka itu benar, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a, maka Allah akan memasukkan orang ini, mengucap dengan konsekuensinya yang ada dalam kehidupannya orang ini tadi, ke dalam surga lewat pintu 8 mana saja yang diinginkan olehnya. Pengen mboten jamaah? Pengen mboten? Oleh karena itu akhir tahun seperti ini biasanya ada ujian, tapi keyakinan kita diantaranya Nabi Isa, ya, wa anna Isa Abdullahi wa benu amatihi wa kalimatu alqaha ila Maryam. Ya. Mari inti untuk kita kuatkan, kita tidak usah ikut-ikutan. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Berikutnya, niki sak jam pinten? Dalam kurang 3 menit. Kecepatan jamnya, mboten. Lima 9 ini kok jam 7:01 kok katanya mboten. Selang 2 menit nih, menang-menang politik ini takmirnya ini. Biasanya begitu jamaah di belakang ini, di sini ini agar jamaah kondusif, temeriko agar mubalek niku tahu diri, mboten suwe-suwe. Ya betul ini. Ngen kula masjid nggih ngon tambahno titik rek. Karena kadang orang khutbah ada yang setengah jam barang ya. Ya ada yang seperti itu. Sehingga kita ini selain belajar pakemnya, isinya, ilmu syariatnya itu ngerti metode dakwah dan ngerti kondisi jamaah dan juga ngerti ilmu retorika. Lek wis uwam ini buantar pundi-pundi amin berarti kesuwen gendang medun gitu. Termasuk macam-macam. Dan ini ditinggal ngomong sudah ada adzan isya, katanya kurang 3 menit ya. Sempurnalah ngeten ya. Nah niki ya. Enggak apa-apa jamaah, enggak terlalu banyak tapi yang penting kita ini bisa paham, kemudian mengamalkan, tambah dulur, tambah ganjaran ya. Hidangannya jangan lupa ya. Boleh dibawa pulang mewakili pengurus. Jadi saya itu kadang nyambi. Kalau di keluarga kami saya itu ya pembawa acara sing makili keluarga sing ndongani menisan. Kalau ada pernikahan dan macam-macam ya. Ben enggak usah nyangoni wong akeh. Terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat luar biasa dengan 5 keutamaan. Nanti puncaknya akan masuk surga terlebih lewat pintu mana yang kita suka. Kita yakini tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dengan kita tinggalkan selain Allah, kita fokuskan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kalau ada kesempatan kita bahas Muhammad Rasulullah. Mugi-mugi kula jenengan umurnya panjang barokah, masih nemu tahun masih depan 2022. Allahumma amin. Makaten kang saged kula aturaken. Yang benar silahkan dibawa pulang. Yang keliru tiada gading dan yang tak retak mohon untuk dimaafkan. Dan untuk menyempurnakan majelis atau pengajian kita, marilah kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.